Halo wanita dinamis, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengajak wanita dinamis yang luar biasa. Hai. 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 Kita kenalin mereka ya. Halo. Halo. Siapa namamu? Namaku Dian. Dian. Tinggal di mana Mbak Dian? Tinggal di Perumnas Bantar Jati. Seorang ibu rumah tangga. Oke. Dan apa ya? Punya anak? Punya 2 perempuan. Single parent. Iya, single parent. Lagi single parent. sebelah kiri ya yang pakai kerudung pink. Ya, kita kenalan nih sama Mbak siapa? Mbak Rati ya? Rati. Sapa dong pemirsa dinamis. Halo, perempuan hebat, perempuan dinamis. Mas saya Rati, seorang single parent juga, berteman sama dia sudah lama. Ya kebetulan lagi sibuk ngurus anak dan masak. Oh gitu. Usaha masak. Iya. Nggak jauh-jauh ya kalau ibu-ibu hobinya masak ya. Jadi ceritanya ini tuh karena untuk podcast wanita dinamis kalian baru ketemu lagi gitu ya? Iya. Luar biasa. Kalau nggak karena Kalau ini udah enggak. kelas 5 kan anak jarang diantar ya. Iya. Oh, udah berapa lama berarti nggak ketemu? Nah, ini bagian rapot ketemunya bagian rapot aja. Oh gitu. Ya kan? Iya, terakhir rapot ya Rapot. benar. Berarti udah setahun tuh ya. Nanti 6 bulan. 6 bulan. Bagi rapot lagi 6 bulan sekali. Berarti tinggal di Bogor, asli Bogor. Enggak. Aku aslinya orang Sukabumi. Asli Sukabumi. Oke. Tapi orang tua asli Bogor. Sukabumi juga. Oh, Sukabumi. Sukabumi itu sekarang maju ya. Semenjak ada tol apa namanya? Bocimi. Bocimi ya. Iya. Tapi udah lama sih, udah 20 tahunan nggak tinggal di sana. Oh gitu. Iya. Karena kan di sana juga ada yang jembatan apa tuh yang terpanjang itu loh. Oh, di Sukabumi dan jembatan gantung. Jembatan Saat- gantung. Udah ke situ belum? Sudah. Udah belum? Belum. Kapan-kapan kita sana Iya, ya. boleh. Nah, iya Mbak. Siap. Kurang. Kita sambil makan ya. Iya, Oke. santai aja. Jadi karena kita ibu rumah tangga, kegiatan kita selain ngurus anak pasti banyak ya kegiatan lainnya. Kalau Mbak Banyak Dian banget. gimana sih Mbak? Mau cerita nggak tentang kegiatan Mbak Dian sehari-hari? Apa sih yang bikin Mbak Dian semangat? Apa yang bikin Mbak Dian bete? Apa yang bikin? Karena kan kita ibu rumah tangga pasti ada betenya ya. Banyak. Sebenarnya banyak tuh Banyak. kan. Nah, kita kasih tahu nih wanita dinamis. Ya, kegiatannya biasa lah ya, ibu-ibu pagi-pagi nyiapin sarapan. Kebetulan saya di rumah juga buka toko, jadi saya juga sambil harus persiapan untuk buka toko. Kalau sekarang anak-anak udah agak besar, bisa sekolah pergi sendiri tuh, jadi nggak perlu diantar lagi, agak mending ya. Tadinya sih ya sama jadi supir juga. Jadi supir, Multi, jadi ya? tukang masak, jadi tukang toko. Terus kebetulan saya juga kan ada ini retail air galon ya, distributor air mineral. Jadi ya Dia mau wanita hebat. enggak lah, biasa Dari aja. muda tuh udah nyari duitnya. Cuman, Bener-bener ya, mandiri ya. Mandiri. Heeh. Secara Kalau aku sih gini ya, jalanin aja apa yang ada di depan mata. Selesai hari ini itu udah kita bikin senang ya, udah nggak ada masalah sama orang, udah sederhana aja deh. Tapi kita memang harus tetap ada program untuk masa depan anak. Gitu. Karena itu walaupun berjalan seperti air mengalir, tetapi tetap kita ada apanya ya gitu. Bikin schedule atau iya, gitu. Template ya. Iya gitu, tetap ada. Tapi saya orangnya tuh nggak muluk-muluk. Ya jalan aja seperti air mengalir. Hari ini masalah ini ya kita selesaikan. Tapi ini kalau ibu-ibu tuh sebenarnya misalkan kita mau aktivitas nih setiap hari, itu bikin schedule nggak sih Mbak? bikin dong. Pasti bikin Pasti ya? bikin. Sebelum tidur tuh kita bikin Iya, dulu. Iya. Cuman Bisa ditanya misalkan Dek mau bekal apa? gitu. Cuman oh, pada mau ini. Berarti kita harus menyiapkan dari sekarang nih. Oh. Pas bangun tidur tuh udah siap. Kita masak nasi apa segala udah siap. Jadi ngalahin sekretaris ya? bukan sekretaris lagi, udah Semuanya on schedule multi ya? talents deh ya. Iya. Multi talent sekretaris direktur. Sekaligus accounting. Aku penting ya. Benar. Semua deh pokoknya udah, apalagi kalau tiba-tiba ada keran bocor ya, terus mobil ban kempes. Ya itu udah. Itu nggak ada sekolahnya. Nggak ya? ada, itu Tapi langsung ya. Ya itu langsung aja karena Otodidak lah ya? kita sudah terbiasa. Semuanya ringan sih Mbak. Iya. Sat aja udah gitu, Asal selesai. ikhlas aja. Ikhlas aja gitu.
Anak-anak kan udah pada besar ya, gitu. Artinya untuk kesibukan-kesibukan itu kan sudah berkurang. Iya. Nah biasanya dari berkurang ini kan ibu rumah tangga ini karena biasa sibuk nggak bisa terlalu santai juga ya. Nggak bisa, dan memang nggak boleh. Iya kan? Kita kalau apalagi usia kayak saya ya, sudah menuju pralansia, nggak enak banget. Lolita 17 ya. lolos 50 tahun. Oh iya. Lolos ya? 50 tahun itu terlalu sibuk tidak boleh, terlalu santai nggak boleh, karena kita harus tetap Dipicu. ini supaya kita nggak cepet pikun satu. Oke, nggak Terus, demensia ya, ya. nggak demensia. Terus kedua, nggak kayak nggak cepet stroke. Makanya kita juga nggak boleh diem, karena tetap kita harus olah semua anggota tubuh kita, cuman dengan Ada porsinya. ada batasannya gitu Oke, loh. oke. Nggak bisa kayak kita waktu usia masih di 20 tahun, Iya. 30 Tapi tahun secara nge-gym apa otomatis gitu, kalau kan. udah kayak gitu kan motoriknya udah terkontrol. Iya, jadi sebenarnya jadi lebih hemat ya. Iya. Apa-apa serba terbatas, tapi tidak boleh santai. Kalau santai kita itu akan cepat menua, Iya. cepat gemuk. pikun. Karena nggak produktif ya. Iya, karena nggak produktif. Tapi jadi tetap harus produktif walaupun usia menuju pensiun. Oke. Masih 17 lah ya. Kalau Mbak Rati gimana Mbak Rati? Ini kayaknya kita mesti dengerin nih versinya Mbak Rati. Sebetulnya sama aja lah kalau perempuan mah ya. Jadi perempuan mah ibaratnya multi talent, benar kata Mama Miski ya. Jadi malam itu udah di briefing otak tuh pagi-pagi harus apa, apalagi anaknya saya 3 Oke. udah gede, lebih susah kan kalau laki-laki ya. Iya. Bangun sholat aja mesti teriak gitu kan. Kayaknya bekernya nggak ngaruh deh, beker emaknya yang ngaruh gitu kan. Iya betul. Ya harus teriak-teriak, terus apa harus nyiapin semua kita. Pokoknya ya bener kata Mami sih, terlalu diam juga kita jenuh, terlalu aktif juga kita tenaganya udah berkurang. Iya. Nah, saya ini sekarang tuh lagi ngisi ya, kalau ada pesanan aja. Kalau dulu saya buka lapak sebelum Covid tuh. Oh, Nah, iya. aktif Oh, ada gitu. bisnis juga ya? Ada. Bisnis siapa Mbak? Ayam goreng serundeng di Taman Toko. Enak loh. Oh, Aku Dia justru yang deket suka ke dia karena ayam awalnya goreng. dulu ngeliat di status WA, "Ih, ini ayamnya kayaknya coba itu dari hobi atau gimana? Atau karena memang kebutuhan atau kamu? Bukan, waktu itu karena mantan suami itu jenuh bekerja aja. Oke. Jadi dengan padatnya Jakarta Kegiatan. itu, jadi dia usaha aja deh kamu. Jadi saya dimodalin usaha. Udah, jadi ya saya meneruskan usaha itu. Oh gitu. Aman kalau masalah itu mah aman. Maksudnya masalah finansial mah masih aman ya. Alhamdulillah. Tetapi setelah Covid tidak aman. Semuanya Kayak seluruh buyar. Indonesia ya. kacau. Iya Kacau. benar. Itu jadi sedikit keahlian dan kemampuan untuk di luar berbicara dengan orang konsumen itu jadi apa ya, pengalaman sih. Iya betul. Jadi saya sekarang online aja. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi online, jadi alhamdulillah sih yang tahu saya mah maksudnya masalah masih pesan, Mama Jihan pesan gitu. Oh karena udah dapat pelanggan Iya, gitu ya. gitu. Iya. Sekarang tidak ada keinginan untuk buka warung di luar lapak karena udah capek. Mendingan yang sekarang mah di rumah aja online ditawarin ke teman. Jadi agak santai Agak gitu santai ya. tapi masih bisa menghasilkan. Oh iya. Jadi kesibukan. Nah ini ngatur waktunya gimana Mbak? Karena kan kadang-kadang kan kelihatannya bisnisnya gampang ya. Iya. Tapi kan ternyata kalau kita nggak bisa manage itu kan kita akan kejar-kejaran antara tanggung jawab ngurus anak-anak, terus kemudian ada bisnis. Itu gimana sih Mbak? Kalau anak aku kebetulan udah gede, di atas umur 20 tahun dan 17 tahun. Jadi aku udah ngelepas aja anak laki-laki. Yang satu kan udah bekerja, yang satu kuliah, jadi dia udah tahu dirinya sendiri gitu kan. Oke. Cuman saya mengingatkan aja waktu sholat gitu. Makan nggak usah diingetin dong, dia udah tahu makan. Iya, betul. Paling saya mencucinya seminggu sekali, kayak laundry aja. Kita ada jadwal liburnya, Oh, gitu. masak juga untuk orang lain. Oh gitu. Ya di hari Selasa saya libur, nggak menerima pesanan. Waktu saya sama anak-anak. Me time. Ya kayak naik motor aja, mau ngebut atau mau ngerem, Iya. ya pelan-pelan terserah kita. Oke. Jadi memang udah bisa memanage ya Ya, segala karena- sesuatu. Ya itulah kelebihannya kalau kita usaha ya, Iya. bukan kerja sama orang gitu maksudnya. Kita bisa atur waktu kita sesuai kebutuhan. Kemampuan. Iya, lebih kemampuan. fleksibel. Lebih fleksibel.
bisa sambil urus anak. Ya perempuan tuh kayak gitu, kalau usaha kan jadi nggak terikat oleh waktu gitu. Tapi ada nggak sih titik jenuh nih, artinya Oh, kan udah banyak. maksudnya ya. Banyak. Nah, ini gimana? Coba cerita dong titik kalau- jenuhnya di mana, terus antisipasinya gimana Ya gitu. lakukanlah apa yang suka kita, yang kita sukai. Yang penting hati senang. I don't care orang mau bicara apa. Tidak merugikan orang Dia lain. tidak berikan orang lain, Iya, iya. tapi tidak mengganggu keluarga kita, anak-anak gitu kan. Ya apa, misalkan kita suka ya healing, kita healing, kita sukanya ngerumpi sama teman, kita ngerumpi. Bahas-bahasa yang bikin bahas-bahas, happy ya. bikin happy aja. Yang penting senang di hati, I don't care orang mau bicara apa. Ya sudah selesai. Kalau aku sih sekarang karena usia sudah ya seperti saya bilang tadi kan ya, Lolita. menuju lansia kayak enak Iya, banget iya. deh. Iya, karena Jadi lebih sederhana gitu loh Iya Mbak, sih, enggak. jadi simple ya. Simple, iya. Nah, Karena kalau Mbak Roti gimana Mbak? Sama aku juga kadang gini, dapat orderan nih, misalkan wah ini ada waktunya, saya seneng all shop, saya seneng beli baju di all gitu. shop, jadi sambil rebahan sambil Asik. klik-klik gitu. Iya. Itu lah zaman Tetep sekarang ya. ya. Harus oke. Tapi kadang-kadang kita main juga nongkrong di sini kafe baru misalkan, ya udah kita sekarang kongkong-kongkong aja kita Tapi pulang. itu perlu ya buat ibu rumah Perlu. tangga? oh perlu dong. bener, perlu ya? Perlu banget. Kalau enggak darah tinggi lah. Kalau enggak kita bisa mati berdiri. Yang dihadapi darah ya. tinggi. Iya. Akhirnya anak yang jadi rugi kan. Iya, 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 Pelampiasan iya, iya. gitu kan. Iya, iya. Karena healing tuh kita kan menyerap udara baru, suasana baru, teman-teman baru, terus kita bisa sharing ya. Iya. Satu sama lain apa segala macam. Iya sih. Fotoan gitu, Iya, berfoto nah, sama itu. teman. Itu Selfie. bisa Selfie itu kalau ngobatin banyak ya. bisa kelihatan sedih walaupun pakai filter Oh, gitu ya. harus dong. Tapi fungsinya itu kan menghibur. Iya, menghibur. Jadi Oke. apalagi saya seneng tiktokan nih, dia diajarin sama aku nggak bisa, aku ajarin, aku bilang gitu. Makanya kayak gitu deh, hiburan sekedar menghibur aja. Makanya usia sudah segini nih Mbak Dian ini itu nggak kelihatan. Tetap aja kelihatan 17 tahun. Alhamdulillah. Dia tuh kalau ibarat aku kan belajar juga dari dia tuh kan punya penyakit lah ya. Jadi tapi dia tuh masih sehat gitu. Semangat ya? Semangatnya tinggi banget gitu. Alhamdulillah. Kalau aku jadinya nggak akan kuat. Masa sih? Kan Tuhan berdasarkan kemampuan umat. Ya iyalah, beneran kalau Tapi enggak sih ya. Jadi gini loh, kita tuh ya hidup tuh jangan terlalu serius, Ya. tapi juga nggak main-main. Gitu. Jadi kita nih gini, yang hidup ini sebenarnya nggak susah. Yang susah Ya. tuh apa? Diri kita sendiri. Keinginan. Yang membuat susah tuh kita sendiri, seperti gaya hidup, Ya, atau pikiran. pikiran tuh kan bahagia itu kan nggak mahal Iya. gitu ya. Kita ketemu teman-teman yang yang soulmate, yang satu jalan. Kan ini ya sederhana udah seneng gitu kan. Yang mahal itu kan ya yang mana tidak sesuai kemampuan kita tapi kita paksakan Ngalir gitu. aja deh. Jadi makanya kalau aku bilang gitu karena sudah menuju usia segini, sudah tidak terlalu pikir yang berat-berat, pokoknya masalah hari ini selesai hari ini udah seneng. Tapi memang sih masalah itu kan terkadang kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah. Iya, Tapi masalah jadi- itu nggak akan berhenti sampai kapan. nggak akan, iya. Yang Bisa- bagus itu kita harus nerima. Ya? nerima, ikhlas kan, bersyukur itu kan bukan menerima masalah itu kan. Terus kita bersyukur itu bukan saya bersyukur, bukan seperti itu, tapi dengan ya udah kita Ikhlas aja. jalanin saja, ya kan. Terus bisa diurus ya urus, kalau nggak bisa berserah sama Tuhan. Iya. Tolong Tuhan yang menyelesaikan. Jadi kita nggak pusing Mbak. Jadi kita kerut-kerut nggak cepat keluar gitu kan. Asik. Kalau berat badan di Kalau program mikirin cuan nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Cuan mah mau besar kecil tergantung. Tergantung kita ya. Tergantung kita menerimanya ya. Kalau besar kita taunya dari yang tidak baik juga pasti kita hati kecil tidak bisa membohongi bahwa ini dapatnya tidak baik gitu ya nggak. Tapi biar kecil tapi dapatnya baik kita Ya, tahu. itu hukum relativitas lah. Iya ya. gitu. Betul. Pokoknya intinya supaya awet muda itu Asik. ya gitulah. Kuncinya Ya, positif, adalah menerima, menerima, berpikir positif. positif, Terus gitu. Jangan lupa untuk hiburan. Hiburan. Healing, Sepertinya Pokoknya nyanyi, hidup ya. ini harus seimbang. Jadi abis ini kita nyanyi-nyanyi ya. Senang nyanyi aku.
Oh. Jadi seimbang lah, jangan terlalu serius banget, tapi Hidup udah serius soalnya. hidup nih udah banyak masalah. Jadi kalau ada masalah, kalau nggak terlalu penting, nggak usah dipikirin. Iya. Yang penting-penting Keren, aja keren. gitu ya kan. Itulah nasihat buat para wanita. Tapi bagus dia mah orangnya nggak pedulian. Ya itu aku bilang, Nggak pedulian I omongan don't orang. care. Iya. Orang mau bicara apa tentang kita, yang penting kita tidak merugikan teman. Karena kebayang aja kalau kita berdasarkan penilaian Nah, orang, iya. berdasarkan judgement orang, kita Iya, pusing kan. capek nggak selesai mbak. Iya kan? Nggak Jadi selesai. masalah- benar. Nggak ada yang Jadi waktu karena lebih tidak baik, ada yang sempurna manusia kan. iya, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Positif Ya. ya. Salah satunya memberikan inspirasi buat wanita Iya. dinamis. Iya. Nah, Mbak Rati gimana nih Mbak? Kita tanya sedikit ya, hobinya apa sih Mbak Rati? Aku hobinya nyanyi. Oh nyanyi ya? Oke. Kalau masak mah sekedar apa ya? Sekedar karena saya masak untuk keluarga aja, bukan untuk asal untuk dijual gitu. Oke, oke. Kebetulan mungkin cocok di lidah orang lain. Kalau masak mah jadi menghasilkan jadi ditekuni. Oh, gitu. iya. Sebetulnya aku nggak hobi masak, cuman karena Tapi bisa menghasilkan. masak. Iyalah, Karena karena Itu jadi yang ditekuni. ayam bagus. Apaan gak bisa masak? Orang dia sering buka di kelas masakan. Kalian catering anak sekolah, Iya. pagi-pagi sarapan sekolah. Nah dari situ kan ada peluang dimanfaatkan. Iya, sebetulnya- memang harus seperti itu kita. Jadi bukan memanfaatkan yang negatif, Iya. tetapi memanfaatkan yang Peluang. positif. Iya, Peluang, betul. ada peluang. Jadi secara tidak langsung aku terjerumus. Oh, gitu. Terjerumus ke dalam masakan. Kadang-kadang masak sama nyanyi gitu. Oke. Lalu cita-cita apa Mbak? Jauh sih ya jadi polisi. Oh gitu. Nah ini emang kalau kita bicara tentang ibu-ibu pasti kan dalam rumah tangga ini ada harapan-harapan terhadap anak, terhadap bisnis gitu kan. Nah kalau Mbak Rati sendiri apa sih harapan terhadap anak Mbak? Udah pasti umum ya itu mah berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Itu makan ya Iya, bakti iya. kepada orang tua, Amin. soleh dan soleha. Boleh izin foto buat story kita? Oh boleh. Ini dulu, ini Dek, ambil tas Mami. Boleh. Terima kasih. Iya. Nah, kita memang harapan sama anak tuh nggak banyak sebetulnya. Iya. Dia mandiri, Tapi mandiri, Bertanggung jawab. berguna bagi nusa dan bangsa. Umum lah ya. ya umum lah yang gitu. Kalau kamu apa Mbak? Sama, cuman lebih menekankan attitude-nya. Jadi makanya aku suka tekanin kalian, Mami tidak menuntut menjadi orang yang pintar, tetapi menjadi orang yang berakhlak. Iya betul. Karena attitude itulah yang menjadikan kalian hidup nanti selamat sampai dimanapun kalian tinggal, mau di luar negeri dimana, kalau kalian punya attitude yang baik, insya Allah lah pokoknya. Dia mendukung ya. satu yang ditekankan sama aku, pokoknya hidup itu harus jujur. Jujur ya, attitude itu aja. jujur, udah itu Tapi aja. godaannya besar ya Heeh. sebenarnya. Aku bilang gini, nggak kamu- kuat Kamu kadang-kadang. kalau misalkan mau jadi ustad, mau jadi polisi, mau jadi tukang Apapun lah pajak, profesinya apapun, ya. yang penting kamu jujur. Iya. Iya itu. Aku bilang gitu. Aku mah nggak bisa, anakku harus jadi ini, nggak pernah diktator sama anak. Gitu. Karena kejujuran itulah yang menyelamatkan dimanapun kita berada. Iya. Sebenarnya pesan-pesan orang tua ini pasti yang bagus-bagus, Bagus, yang bagus. baik-baik buat Iya. anak-anak. Tapi kan terkadang pada perjalanannya kita Iya. nggak bisa kontrol Tidak lagi sesuai anaknya. ekspektasi. Gitu. Jadi ya terkadang. orang tua tuh hanya bisa berharap mendoakan. Mendoakan. Udah Ya. paling bagus tuh mendoakan ya. Apalagi kalau dia Kalau udah nggak bisa kejangkau, Iya. ya Allah, Iya, bisa Allah, sendiri gitu aja. aja, Iya, pasti iya. bisa sendiri. Iya. Tapi ada apa ya? Ada maknanya di Iya, balik itu. betul, Jadi betul. anak misalkan bandel, kita nggak bisa ngejangkaunya dia. Kan kita nggak mungkin ngikutin dia terus kan. Iya. Jadi kita lebih dekat sama prinsip. Iya betul. Itu ya, itu teh hikmahnya. betul. Iya. menjadi anak yang soleha, Iya. berguna bagi nusa, Asli. bangsa dan agama. Orang tua. Itu udah pasti setiap orang tua. Dan kalau sekarang aku tambahannya untuk anak nih nasihatnya ada tambahan nih Mbak. Mami cuma berharap apapun yang kamu hadapin, apapun kesusahan, kesulitan, kamu harus bisa hadapi. Oh iya, bertanggung jawab Karena- atas dirinya Nah itu sendiri. kadang-kadang mental anak tuh kalau misalnya Oh, bukan Bisa bukan berbuat, lagi. tidak bisa bertanggung. Anak saya. cukup ikhlas ya. Ikhlas. Karena kadang-kadang di luar ekspektasi kita itu Iya. banyak Ya yang sudah lah, terjadi. segitu Iya, akhirnya. Ya udah gitu. Terserah Tuhan nanti. Jadi kalau- baik benar itu akhirnya relativitas lagi Udah ya, relatif aja. Sama kayak Dan aku. sudah tidak mau ngotot misalkan lu bener, gue salah, lu Nah, bener. sama-sama. Enggak, udah enggak Jadi begitu. ibaratnya gini,
kata dia teh gini, itu apa, belalang tuh bertanduk. Oh iya, terasa lu aja, lu Apa bener. tuh? Apa? Belalang itu Belalang kan nggak ada tanduknya, tapi dia ngotot ada tanduknya, ya udah, kamu Terserah. benar, aku salah. Oh, gitu jadi aja. belalang itu Iya. bertanduk. kata dia. Padahal kita tahu belalang itu kan enggak- tidak ada tanduk. Jadi aku Oke, nggak oke. nggak Jadi- mau. Jadi selamanya nggak akan debat terus. Enggak, Nah, aku ya nggak mau sudah. debat, ya Iya. sudah, aku mah kamu. Terserah ya, aja ya, kalau ya emang aja. menurut lo belalangnya Baik, bertanduk baik. Ya ya udah, sudah gitu. tanduk aja deh. Gitu. Aku juga udah gitu. Jadi udah males debat. Ngerti kan ya saya? mengalah buat kebaikan ya. Iya, Nah, betul gitu. betul. Jadi maksudnya gini, dia merasa oh gue salah, dia yang bener, kata dia ngomong gembar ya seperti dibilang itu belalang kata dia bertanduk. Aku sih ya udahlah, nanti juga ada Tuhan yang Kan semua orang juga tahu nggak bertanduk. nggak ada. Iya makanya itu kan Iya, iya, iya. udah ini maksudnya apa? Udah males. Kita percuma Jadi gitu ada loh. kosakata yang Iya, halus ya sebenarnya. iya. Kita mau berdebat sama orang yang Jadi, begitu kan kita kadang-kadang jadi ikut-ikutan seperti yang mengiyakan belalang itu bertanduk Terus gitu. kalau misalkan Padahal kita kan udah di level di kalau misalkan bawah, tengah, udah di atasnya lagi nih, kita udah malah kalau masalah-masalah yang sekarang banyak diributin kan malah kita ketawa, udah gua udah lewat. iya gitu Tapi ada maksudnya. titik fase yang gini, ada kena bencana dia, berdarah-darah gitu. Aku tuh nggak bisa nangis. Itu di saat itu udah stres kali ya, udah pikiran aku tuh lebih banyak ininya gitu. Tapi aku bukan nggak empati, cuman aku aja tolongan gitu. Oh, Gitu kan, iya, ibaratnya iya, apa? iya, iya. Aku aja tulunganeun. Oh kita Aku juga nggak bisa nolongin kamu, aku aja tolongin Oh gitu. iya iya iya. Aku Jadi kita gitu. memang punya problem masing-masing. Ah itu. Ratih, apa sih moto hidup kamu, Mbak? Teruslah jalani hidup walaupun Oke. itu pahit, Sip. karena di depan itu ada cahaya. Iya. Ada cahaya kehidupan yang baik buat kita. Tabur tuai. Iya. Kalau kita baik, pasti hasilnya juga baik. Amin amin. Kalau kita ini banyak bengong misalkan, ini pusing. Iya iya iya. Jadi kalau pahit minum madu nggak apa-apa ya? Gimana Mbak Dian? ya kalau aku sih tetaplah berkarya hingga titik darah penghabisan. Dan jangan pernah takut gagal. Mencoba lah, terus mencoba walaupun misalkan gini, orang suka ada ya bahasa kalau kita ajak maju nih, oh yang jualan ini udah banyak, yang jualan itu mematahkan. Jangan lihat itu, terus aja berkarya, berbuat, berharap harus setinggi seperti di langit, dan jangan pernah untuk takut gagal atau jatuh. Amin. Karena sesuatu hal yang untuk maju itu nggak ada yang lurus-lurus Ya, terus nggak ada yang gitu, mudah ya. nggak ada yang mudah. Pasti yang berhasil itu yang berkelok dulu, jatuh sampai kita, karena jatuh itu jeda saat kita untuk berhasil. Oke, luar biasa. Gitu. Tepuk tangan buat kita. Jadi demikian pemirsa channel pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Salam. Dadah. Wanita dinamis. Dah. Dah.